Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumiarto. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini, kami kelompok satu yang beranggotakan Ricardo, Hanif, Maloma, Raffi Yuda, Aldino, dan Raffianza akan mempresentasikan chapter 2, yaitu Global, Ethical, and Sustainable Marketing. Kami akan memulai presentasi ini dengan membahas marketing on the global stage atau pemasaran pada panggung global oleh saya sendiri, Raffi Yuda Ramadika. Nah, kita sebagai konsumen secara otomatis mau tidak mau merupakan partisipan dari sebuah pasar global. Pemasaran pada panggung global merupakan sesuatu yang menarik karena kompetisi yang terjadi itu berasal dari bisnis lokal dan juga bisnis luar. Selain itu, setiap negara memiliki demand masing-masing. Nah, kita akan memulai dengan membahas apakah itu perdagangan dunia atau world trade. Perdagangan dunia itu berarti arus barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda, atau bisa juga dibilang nilai dari semua ekspor dan impor negara-negara yang ada di dunia ini. Terlihat dari grafik figur 2.1 ini, figur ini menunjukkan North America, Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada, bertransaksi atau melakukan perdagangan dunia dengan siapa saja. Dilihat bahwa North America paling banyak melakukan perdagangan dunia dengan Asia, sedangkan yang paling sedikit itu dari Commonwealth of Independent States dan juga dari Afrika. Nah, di perdagangan dunia ini terdapat yang namanya counter trade atau sama saja dengan barter, di mana satu negara memberi barang kepada negara lain, dan negara lain ini tidak membayar dengan uang, namun membayar dengan mengirim barang lain, sehingga kurang lebih menjadi barter. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang mata uangnya tidak valid atau tidak bisa ditukarkan di luar negara tersebut. Contohnya Uzbekistan. Nah, dari slide sebelumnya kita sudah tahu kalau perdagangan dunia itu terlihat menarik. Tapi ada pertanyaan atau masalah yang harus kita bahas dulu sebelum masuk ke perdagangan dunia. Haruskah kita atau perusahaan go global? Ada 4 tahap atau 4 pertanyaan yang harus dibahas terlebih dahulu. Step 1 itu adalah memutuskan go atau no go. Laksanakan atau tidak dilaksanakan. Apakah perusahaan ingin fokus di pasar lokal atau masuk dan investasi ke pasar luar? Nah, dilanjuti dengan step 2. Jika ingin go, pasar manakah yang paling menarik? Negara manakah yang berpotensi memiliki konsumen yang paling tertarik pada produk-produk perusahaan tersebut? Untuk step ketiga, seberapa tinggi komitmen yang harusnya diberi oleh perusahaan pada saat go global? Nah, komitmen ini dimulai dengan komitmen rendah, yaitu mengekspor produk mereka ke luar negeri, dan ada juga komitmen yang tinggi, seperti membangun pabrik di negara lain. Dan akhirnya ada step 4, bagaimana cara untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sukses di pasar luar tersebut. Apakah para pemasar memutuskan apakah yang terbaik itu mereka melakukan pemasaran sama seperti di pasar lokal, atau apakah mereka seharusnya melakukan pemasaran ala pasar luar ini? Apakah mereka harus beradaptasi dan mengganti strategi pemasaran mereka? Itu adalah 4 step, haruskah kita go global? Ya. Nah, keputusan globalisasi, walaupun go global itu merupakan sesuatu yang sangat menarik, di mana perusahaan itu bisa mendapatkan pasar yang baru, kemudian demand-nya yang sangat tinggi di negara lain, tetapi tidak semua perusahaan itu harus go global. Pemasar itu perlu memikirkan faktor-faktor apa saja yang akan mensukseskan atau menggagalkan pada pemasaran global.
Nah, dua faktor terbesar dari yang dimaksud ini adalah permintaan domestik dan competitive advantage atau keuntungan kompetitif. Permintaan domestik. Biasanya perusahaan mulai masuk go global jika mereka sudah mendominasi atau sudah maksimum, sudah tidak bisa apa-apain lagi, sudah yang paling bagus. Nah, jika bisnis domestik ini atau pasar lokal ini belum maksimum, memasuki pasar global itu belum tentu ide yang baik. Ada contohnya ini Starbucks. Setelah mereka merajalela bisnis kopi di Amerika Serikat, baru mereka melihat untuk ekspansi ke negara lain. Nah, kemudian faktor kedua adalah competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Nah, jika bisnis memiliki competitive advantage yang berpotensi efektif di negara lain, maka perusahaan sebaiknya memikirkan globalisasi dengan lebih serius karena dengan melakukan globalisasi ini chance untuk sukses itu lebih tinggi. Competitive advantage yang berpotensi efektif di negara lain bisa dicontohkan lewat Starbucks lagi. Starbucks terkenal memiliki competitive advantage berupa kopi yang berkualitas, pelayanan konsumen yang baik, kemudian sumber daya manusia yang berkualitas pula. Nah, jika competitive advantage ini ada di negara lain selain Amerika Serikat, tiga competitive advantage ini masih tetap efektif. Maka dari itu, Starbucks berani untuk investasi go global secara skala besar, di mana mereka sekarang memiliki cabang di sebanyak 70 lebih negara lain selain Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Aldin Nabil Makarim. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang LO2 dari chapter 2 manajemen pemasaran, yaitu tentang Understand International Regional and Country Global Trade Controls. Itu bisa dibilang organisasi secara internasional, regional, dan juga secara country, negara yang mengontrol tentang perdagangan internasional khususnya. Yang pertama ada GTT, ini yang sebelum WTO. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, PBB membuat sebuah kebijakan tentang peraturan tarif perdagangan. Tujuannya itu pengurangan tarif dan juga hambatan perdagangan lainnya, dan juga menghapuskan preferensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. Lalu setelah itu dihapus dan diganti dengan WTO yang masih ada sampai sekarang, yaitu World Trade Organization, yang merupakan organisasi yang sudah disebutkan sebelumnya menggantikan GATT. WTO ini memberikan aturan tentang perdagangan internasional dan juga berperan sebagai mediator antar negara jika ada masalah perdagangan. Berikutnya ada World Bank. Jadi tujuan dari World Bank ini yaitu mengurangi kemiskinan dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi dan juga sustainable development, mempromosikan sustainable development. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 20 miliar dolar setiap tahunnya untuk proyek pembangunan. Lalu yang keempat juga ada IMF, yaitu International Monetary Fund. Nah, tujuan dari IMF ini yaitu untuk memastikan stabilitas dari nilai tukar mata uang secara internasional dan juga mengontrol fluktuasi dari forex rate. Nah, ada beberapa proteksi perdagangan internasional yang secara umum ada 3 nih. Yang pertama kuota, yaitu pembatasan jumlah produk yang masuk ke dalam negara. Lalu juga ada embargo, pelarangan perdagangan antar negara. Biasanya kalau embargo ini karena ada masalah antar negara, mungkin biasanya ketidakadilan dan sejenisnya. Ada juga tarif, yaitu pajak barang impor, pengenaan pajak pada barang impor. Biasanya ini 3 kebijakan ini lebih untuk melindungi produsen dalam negeri. Nah, lalu komunitas ekonomi yang sifatnya lebih ke regional. Biasanya ini persatuan negara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini biasanya ditandai dengan penetapan tarif dagang bersama dan juga pembatasan terhadap negara yang bukan anggota komunitas. Contoh komunitasnya ada NAFTA, CAFTA, Mercosur, European Union, dan juga MEA. MEA ini untuk daerah ASEAN. Ya, sekian dari pembahasan LO2 dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasibuan dengan nomor NIM 1906387865 dan saya akan melanjutkan presentasi
di bagian ketiga yaitu analyze the external marketing environment. Di sini terdapat berbagai elemen dari external environment yang menjadi concern terhadap berbagai keputusan marketing untuk domestic market dan global market. Yaitu ada competitive environment, economic environment, mohon maaf, saya lanjutkan, ada economic environment, ada economic environment, ada competitive environment, ada technological environment, ada political legal environment, and ada social cultural environment. Di situ terdapat elemen-elemen juga yang menjadi pembentuk dari environment ini. Di sini terdapat yang namanya economic environment. Economic environment ini terdiri dari 3 elemen, yaitu economic health, level of economic development, and business cycle. Nah, untuk mengetahui bahwa kondisi ekonomi negara itu dalam keadaan sehat, dalam tanda kutip, itu kita bisa melihat yang paling sering kita gunakan adalah GDP atau Gross Domestic Product atau pendapatan domestik bruto. Nah, di sini dapat terlihat bagaimana kondisi dari ekonomi suatu negara tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan infrastruktur ekonomi, yaitu resource yang terdapat dalam negara itu apakah dapat mendukung perusahaan ini untuk melakukan kegiatannya itu. Nah, di sini yang kedua terdapat level of economic development. Yang saya menjadi concern adalah standard of living. Di sini standard of living adalah average dari berbagai konsumsi yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu negara tersebut, quantity dan quality. Jadi kayak seberapa banyak produk dan jasa yang dibutuhkan untuk mencukupi kehidupan dari average dari penduduknya. Kemudian tentu dalam economic environment ini kita juga harus memperhatikan business cycle, yaitu keadaan bisnis di negara tersebut, apakah sedang ada resesi, depresi, atau recovery, atau expansion. Lanjut di sini competition environment. Di sini terdapat dibagi jadi 2, yaitu micro environment and macro environment. Nah, di micro environment ini artinya adalah persaingan produk yang alternatif yang ditawarkan oleh kompetitor. Jadi produk-produk tersebut bersaing karena ada kompetitornya. Yang menjadi 3 concern di sini adalah discretionary income, product competition, and brand competition. Kalau discretionary income ini seberapa banyak income yang digunakan oleh mayoritas masyarakatnya untuk membeli suatu barang yang menjadi kebutuhan pokoknya. Contoh misalnya kalau orang Indonesia tuh duitnya sering kalau orang Rusia ya duitnya tuh sering dipakai untuk membeli alkohol, membeli pakaian yang hangat dingin karena suhu udaranya di sana dingin, dan membeli makanan gitu yang banyak gitu. Nah, itu tiap negara tuh memiliki memiliki produk-produk sendiri yang menjadi menjadi kebutuhannya tersendiri gitu. Kemudian di sini ada product competitions, yaitu ini 2 produk yang sebenarnya ketika suatu perusahaan itu memberikan persaingan terhadap 2 produk yang sebenarnya tidak sama tapi dapat memenuhi kepuasan konsumennya. Contoh menurut saya adalah makanan diet dan junk food. Jadi ketika kita memiliki pilihan untuk apakah kita harus membeli makanan diet atau junk food, sebenarnya mereka tuh berkompetisi gitu. Dan sebenarnya itu tergantung terhadap pilihan kita, apakah kita sedang memilih untuk hidup sehat atau kita emang sedang ingin makan enak. Di situ adalah product competitions. Dan brand competitions adalah ketika produknya sebenarnya sama, tapi memiliki brand yang berbeda. Kemudian ada macro environment, itu gambaran luas dari persaingan yang terjadi di dalam pasar. Itu struktur pasar dan bentuk pasar yang seperti kita sudah pelajari, yaitu ada oligopoli, ada monopoli, dan sebagainya. Ini mohon maaf saya rada cepat soalnya presentasinya 30 menit ya. Jadi saya harus membagi waktu dengan teman saya. Kemudian di sini ada technological environment. Di sini nih karena kondisi teknologi yang kita semakin maju, environment-nya nih makin
ternyata tuh makin pesat gitu loh kemajuan dari teknologi. Kemudian ini membuat satu yang namanya game changer dalam dunia marketing. Maka penjualan online tuh udah nggak seperti dulu gitu. Sekarang tuh ada istilah-istilah baru seperti social media ads yang dimana kita bisa menaruh iklan di halaman sosial media, dan targeted ads itu dilakukannya data mining terhadap berbagai konsumen yang kayak kira-kira dari data ini nih didapatkan bahwa mungkin kemungkinan hari Anda akan membutuhkan produk ini, atau ketika Anda melakukan satu pencarian sebuah produk, maka nanti muncul suggestion produk dan e-commerce yang memberikan layanan targeted ads ini. Jadi targeted ads ini membuat konsumen langsung menemui iklan yang dia butuhkan gitu loh. Dan ini menurut saya nih, ini karena pesatnya teknologi. Di sini ada juga political and legal environment, seperti yang kita bisa lihat, ada hukum, ada politik perdagangan, ada regulasi perdagangan, masalah hak asasi manusia. Ini saya nggak mungkin bahas satu-satu, jadi sebenarnya kita kan sudah tahu kalau misalnya dalam melakukan suatu kegiatan usaha itu tentu bersinggungan dengan regulasi. Dan regulasi-regulasi ini tentu mempengaruhi bagaimana kegiatan pemasaran ini dilakukan di suatu negara gitu. Dan itu dan selain itu juga untuk pemasaran, social cultural environment juga merupakan suatu hal yang menjadi suatu hal yang penting gitu. Hal-hal tersebut adalah demografi, values, social norms, and language. Demografi adalah demografi merupakan sebuah data statistik yang mencakup berbagai elemen-elemen data statistik yang terdapat yang menggambarkan populasi di sebuah negara. Contoh seperti berapa jumlah perempuan dan laki-laki, berapa jumlah penduduk dengan umur 0 sampai 10 tahun atau 17 sampai 20 tahun. Di situ ada demografi, dan menurut saya itu merupakan suatu hal yang menjadi concern yang penting bagi ketika melakukan kegiatan pemasaran. Kemudian ada juga values. Values itu adalah merupakan nilai-nilai yang terdapat di sebuah budaya atau sebuah negara. Nah, di sini values ini merupakan hal yang penting, karena kalau misalnya kita memasarkan produk yang secara values itu berlawanan dengan negaranya, mungkin itu akan menyebabkan produk itu tidak laku. Nah, kemudian ada social norms. Social norms ini merupakan perkembangan dari values tersebut, yang membuat social norms ini merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang boleh atau tidaknya hal ini dilakukan, atau diterimanya atau tidak diterimanya sebuah hal. Kemudian language, yaitu sudah jelas merupakan bahasa. Jadi berbagai faktor-faktor sosial kultural environment ini merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin melakukan pemasaran di suatu negara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricardo Juan, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagian keempat dari presentasi kami yang berjudul How Global Should a Global Marketing Strategy Be? Nah, ini adalah salah satu pembahasannya, yaitu strategi dan taktik yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasuki pasar global. Jadi yang pertama dalam memasuki pasar global atau global market entry, itu ada beberapa strategi yang memiliki berbagai tingkat komitmen yang berbeda. Strategi pertama dengan tingkat komitmen yang paling rendah adalah mengekspor. Mengekspor barang atau exporting itu memerlukan hanya sedikit komitmen. Dan itu merupakan sebuah cara yang mudah bagi perusahaan untuk memasukkan barangnya ke negara lain. Tetapi perusahaan itu akan memiliki sangat sedikit kendali bagaimana produknya dijual, karena itu merupakan keputusan dari importir barangnya tersebut, bukan si eksportirnya. Lalu yang kedua, ada perjanjian kontrak, seperti licensing atau franchising yang memberikan kontrol bagi perusahaan untuk menjual barang itu lebih besar daripada mengekspor barang saja.
Contoh franchising misalnya McDonald's. Mereka bersumber di Amerika dan mereka membuka cabangnya di sini. Mereka juga memiliki kontrol akan bagaimana cara mereka berjualan produknya di sini. Komitmennya pun lebih besar karena ini merupakan perjanjian kontrak antara dua belah pihak, bukan hanya mengekspor yang putus hubungan setelah barang sampai, misalnya. Lalu yang ketiga adalah strategic alliance. Contohnya strategic alliance adalah joint venture. Ini merupakan sebuah strategi untuk memasuki pasar global dengan tingkat komitmen yang paling besar. Karena membutuhkan keterlibatan dua belah pihak sampai produk sempurna ataupun perusahaannya tetap terus berjalan dengan komitmen yang terus berjalan. Lalu selanjutnya, setelah memutuskan bagaimana strategi untuk market entry dan tingkat komitmen yang diinginkan, perusahaan itu bisa memilih untuk berinvestasi secara langsung dengan membeli perusahaan yang udah ada, atau memulai anak perusahaan asing di negara tuan rumah yang mereka tuju. Apabila perusahaan beroperasi di 2 negara atau lebih, seperti McDonald's misalnya, mereka itu punya pilihan untuk yang pertama untuk menstandarisasi strategi pemasaran mereka dengan menggunakan pendekatan yang sama di semua negara. Misalnya IKEA ada di berbagai negara, tapi mereka menjual barang yang sama di semua negara. Lalu ada pilihan yang kedua, yaitu melokalkan dengan mengadopsi strategi yang berbeda untuk setiap pasar. Misalnya McDonald's, mereka membuka cabang di Indonesia dan mereka menyesuaikan makanan yang mereka jual dengan kultur lokal yang ada di sini, yaitu mereka menjual nasi. Di negara lain mungkin McD tidak menjual nasi, karena itu tidak sesuai dengan strategi kedua ini yang melokalkan produk mereka dengan negara yang mereka tuju. Itu. Lalu yang terakhir itu adalah perusahaan itu juga perlu memutuskan apakah mereka akan menjual produk yang sudah ada atau mengubahnya atau mengembangkan produk baru untuk menyesuaikan keadaan di negara yang dituju tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah dalam banyak kasus strategi promosi, misalnya cara sebuah perusahaan untuk melakukan promosi di negara A dan di negara B itu pasti berbeda karena perbedaan bahasa, lalu perbedaan peribahasa mungkin, atau hal-hal lain yang menjadi preferensi satu masyarakat di wilayah tersebut, maka promosinya pun harus disesuaikan. Lalu strategi harga juga karena perbedaan kurs dan valuta asing, maka perusahaan pun harus melakukan adjustment terhadap harga barang mereka. Lalu strategi tempat atau distribusi, karena secara geografis negara-negara semuanya kurang lebih ada perbedaan pastinya, maka perusahaan pun harus mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dengan tetap mengoptimalkan penjualan produk dan kepuasan konsumen. Dan produk itu sendiri. Nah, produk itu sendiri maksudnya seperti di poin sebelumnya yang mereka melokalkan produknya atau bagaimana caranya. Produknya ini harus sesuai dengan strategi mereka untuk masuk ke target negara tertentu dengan menyesuaikan produk sesuai preferensi masyarakat dan apa yang masyarakat inginkan serta apa yang tidak masyarakat suka harus dihindari, maka produk itu sendiri bisa menjadi sebuah produk yang baik ketika masuk negara lain. Nah, harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di negara lain. Nah, terima kasih. Ya, bagian selanjutnya adalah ethics is job one in marketing planning. Etika dalam marketing plan. Etika adalah faktor yang sangat penting dalam membuat marketing plan. Keputusan yang tidak etis akan sangat buruk bagi perusahaan apabila beritanya tersebar. Beberapa pendekatan etika. Yang pertama adalah utilitarian approach. Pendekatan dengan menganjurkan keputusan yang memberikan kerugian paling sedikit. Jadi pendekatannya tuh lebih ke keuntungan. Yang kedua adalah right approach. Pendekatan yang menjunjung tinggi moral. Jadi pendekatannya berlandaskan moral yang kuat. Yang ketiga, fairness or justice. Pendekatan yang menganjurkan bersifat adil, jadi setara. Pendekatan yang keempat adalah common good approach, yaitu pendekatan yang mendukung pendapat yang menguntungkan segala pihak. Jadi bedanya dengan justice approach tadi, dia lebih ke kesepakatan bersama, jadi bisa menguntungkan segala pihak. Tapi kalau yang justice approach tadi tuh dia lebih ke ada dasar hukum yang adil. Yang kelima, virtue approach.
yaitu pendekatan yang mendukung pendapat yang sesuai dengan nilai-nilai dia tertentu. Jadi tergantung perusahaannya, dia bisa lebih ke kesehatan atau lebih ke keuangannya dan lain-lain. Etika relativism yaitu merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan. Karena budaya setiap perusahaan berbeda, etika di setiap perusahaan juga akan berbeda. Jadi beberapa tindakan akan benar di suatu perusahaan, namun di perusahaan lain kemungkinan akan dianggap salah. Code of Ethics yaitu standar perilaku tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Sedangkan Business Ethics yaitu nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku perusahaan. Ethical value. Yang pertama yaitu honesty, untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan stakeholder. Yang kedua yaitu responsibility, menerima konsekuensi dari keputusan dan strategi marketing. Jadi kalau ada strategi marketing yang agak kotor, mereka pasti akan menerima konsekuensinya. Yang ketiga transparansi, menciptakan keterbukaan dalam aktivitas marketing. Jadi dengan adanya keterbukaan, maka laporan-laporan akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, respect, yaitu untuk mengakui martabat manusia dari semua stakeholder. Jadi dengan adanya respect ini, pekerjaan jadi lebih enak. Yang kelima, citizenship, untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi, filantropi, sosial, dan dalam melayani stakeholder. Ya, ethical norms yaitu norma-norma etika. Ada 3. Yang pertama adalah do not harm, dilarang menyakiti. Jadi dilarang istilahnya mengganggu yang lain. Yang kedua, foster trust in the marketing system. Jadi membangun kepercayaan antar pekerja-pekerja marketing untuk mempermudah membuat keputusan. Yang ketiga, embrace ethical value. Jadi menyebarkan nilai-nilai etika. Marketing tidak etis. Kebanyakan pekerja marketing bersifat etis. Beberapa menjunjung tinggi rights approach karena itu merupakan tindakan yang benar dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum. Jadi tindakan-tindakan yang rights approach itu lebih aman karena tidak akan dikejar oleh hukum. Namun masih muncul beberapa perilaku marketing yang tidak etis dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Beberapa perusahaan ada yang rela untuk melanggar hukum karena terkadang dengan melanggar hukum mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar. Jadi beberapa perusahaan tetap masih ada yang tidak etis. Dan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai marketing yang tidak etis. Yang pertama yaitu marketing melayani yang kaya dan mengeksploitasi yang miskin. Salah satu contoh dari kasus ini adalah perusahaan rokok. Di negara-negara maju, perusahaan rokok sudah mengalami penurunan keuntungan karena adanya pajak yang besar di sana. Satu bungkus rokok di luar negeri itu bisa mencapai harga 150.000. Jadi karena penurunan penjualan karena mahal, mereka akhirnya beralih untuk menjual di negara-negara berkembang. Jadi kesannya negara berkembang menjadi dieksploitasi. Yang kedua yaitu produk yang dijual tidak aman. Saat ini mungkin hal ini sudah sangat jarang terjadi karena banyaknya regulasi dari pemerintah untuk menjamin suatu produk itu aman, dan apabila produk tersebut tidak aman, maka penjualannya bisa dapat ditarik dan dilarang oleh pemerintah. Yang ketiga, kualitas produk kurang baik. Beberapa produk terkadang tidak sesuai dengan deskripsinya. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika kita belanja online. Terkadang gambar yang ditampilkan pada toko tidak sesuai dengan barang yang sampai. Jadi terkadang ada yang size-nya terlalu besar atau ada yang ternyata hanya bagus di gambar dan tidak sesuai ekspektasi. Yang keempat yaitu planned obsolescence. Nah, ini tuh artinya keusangan yang direncanakan. Contohnya tuh seperti perusahaan elektronik seperti HP. Jadi HP
didesain seperti hanya akan bertahan 4 tahun atau 5 tahun, karena dengan adanya upgrade OS dan adanya update-update yang lain membuat HP-HP lama tidak dapat digunakan lagi. Mungkin masih bisa digunakan, namun tidak dapat menggunakan beberapa aplikasi baru yang harus membutuhkan HP yang baru. Jadi kesannya setiap 5 tahun sekali kemungkinan besar kita akan mengganti HP kita. Yang kelima, kemudahan kredit membuat konsumen membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dan tidak mampu mereka beli. Jadi ada beberapa perusahaan yang memudahkan suatu kredit agar rakyat-rakyat yang sebenarnya belum mampu tertarik untuk membeli, namun pada akhirnya mereka tidak membeli barang-barang yang sebenarnya mereka butuhkan, namun hanya mereka inginkan dan pada akhirnya tidak mampu membayarnya. Ethical issue for global business. Ya, jadi isu ethics pada bisnis global yang ada dua, yaitu bribe dan extortion. Bribe itu suap, yaitu tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan minus si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Jadi memberikan uang lalu berharap agar penerima melakukan hal yang diinginkan oleh pemberi. Yang kedua adalah extortion, pungutan liar, yaitu pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Jadi seperti menarik-narik uang, namun sebenarnya itu sudah melanggar peraturan. Gitu. Jadi kalau sustainability itu cara produksi perusahaan itu diubah sehingga di jangka panjang mereka itu nggak menyebabkan kerugian kepada lingkungan gitu. Jadi cara produksi perusahaan itu diubah. Kenapa hal ini penting? Karena lingkungan merupakan sumber daya kita dalam berproduksi hal-hal pokok gitu, kayak misalnya air, tanah, yang kayak gitu. Nah, ini ada cara umum yang bisa diterapkan perusahaan untuk mendukung program sustainability atau program keberlanjutan. Itu mengubah bahan baku mentah menjadi daur ulang. Itu kayak produknya yang sekarang kita lihat tuh ada tisu aja udah ada yang daur ulang ya, yang warnanya agak coklat. Terus emang coklat ya, iya emang coklat. Terus sama jersey juga, baju pemain bola, pemain basket itu di Eropa itu mereka udah banyak juga yang mulai menggunakan produk daur ulang gitu, jadinya udah nggak pakai bahan baku yang mentah lagi. Terus yang kedua itu ada menghemat energi. Nah yang ketiga ini mencegah pembuangan limbah ke lingkungan alam dan sosial karena khawatirnya merusak lingkungan tersebut. Nah kalau ini ada perilaku konsumen terhadap program keberlanjutan. Jadi konsumen yang dimaksud itu adalah green customer yang dijelaskan di grafik ini nih. Jadi kalau di green customer itu adalah orang-orang yang memiliki urgensi untuk membeli produk yang mendukung penggunaan bahan baku daur ulang, terus mengurangi sumber daya alam, terus mendukung perdagangan yang adil, serta menghindari pengujian produk pada hewan. Meskipun mereka itu bakal dapat kenyamanan yang kurang pada akhirnya. Misalnya kayak harganya lebih mahal, serta kualitas yang lebih rendah gitu. Meskipun nggak semua green product seperti itu, cuman karena green customer itu karena mereka punya urgensi, akhirnya mereka rela gitu, harus merasakan kenyamanan yang kurang dari pembelian yang lebih mahal gitu. Karena mereka punya kesadaran terhadap produk-produk yang ingin mereka beli gitu. Kalau misalnya karena mereka tahu bahwa produk tersebut bisa dibilang eco-friendly atau mendukung program sustainability ya, ramah lingkungan, itu mereka bakal tetap membeli produknya. Nah, kalau dari marketing mix, cara mengembangkannya biar mendukung sustainability itu gimana? Nah, kalau di target marketing sales, itu bisa melakukan research gitu, karena sekarang udah ada timbul pola perilaku konsumen yang baru gitu. Akhirnya harus melakukan research gimana caranya menargetkan return customer gitu. Oh, misalnya cara
Maaf ya. Nah, misalnya kalau dari produk strategisnya nih, gimana caranya? Oh iya, pakai kita sekarang kalau misalnya beli barang kita di ini deh aja deh, supplier yang fair trade aja nih. Kayak yang ini kan ada fair trade supplier. Nah, jadi apa sih fair trade supplier? Fair trade supplier itu istilah yang digunakan untuk supplier ke suatu perusahaan gitu ya, yang biasanya menjadi maksudnya supplier yang melakukan perdagangan secara adil, adilnya dalam hal apa? Jadi mereka tuh menggaji buruhnya tuh sesuai gitu harganya. Jadi nggak ada buruh-buruh yang overwork tapi underpaid gitu. Terus di price strategy itu produk harganya nggak jauh beda dengan produk lain. Ya ini kayak apa ya, persaingan biasa aja. Maksudnya price strategies ya ini udah jelas lah ya. Terus price or distribution strategies, memilih supplier terdekat untuk mengurangi polusi akibat pendistribusian barang. Jadi misalnya kita ingin produksi suatu barang, kita harus memilih supplier terdekat. Kalau misalnya kita ingin mendukung sustainability, yang tentunya fair trade supplier juga gitu. Nah ini nih yang promotion strategies. Nah, publikasi kepada konsumen tentang komitmen perusahaan. Sekarang tuh udah mulai ada beberapa perusahaan yang mereka itu melakukan kerjasama gitu dengan lembaga non-profit gitu. Jadi cara untuk melakukan promosi itu ada banyak, kayak melakukan kerjasama dengan lembaga non-profit, atau mereka ngelakuin kampanye dalam iklan mereka yang misalnya setiap pembelian ini kalian mendonasikan ini kepada ini gitu loh. Jadinya udah mulai banyak gitu. Nah, ini penting juga karena ini promotion strategi, karena ini cara kita mengkomunikasikan komitmen kita terhadap program sustainability ini kepada para konsumen kita gitu.